Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang Rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita patut bersyukur karena Allah masih mentakdirkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang masih dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dari kebaikan yang kita lakukan ini Allah ridho kepada kita. Allah menjadikan itu setiap langkahnya menjadi pengukur dosa dan peninggi derajat. Dan mudah-mudahan Allah juga mudahkan setiap urusan kita, dan Allah bahagiakan kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini Irma ya? Oh iya, Masya Allah ya. Lagi libur ya, Masya Allah. Lagi bersekolah ya. Kayaknya rame ya, Masya Allah. Gak libur aja rame, lepas libur ya. Ini kalau boleh disebut para bunda ini adalah dua bab. Ikatan wanita bidadari surga. Ya, yang lain masak, ibu kajian. Yang lain pada healing, bunda pada kajian. Ini kajian ini jangan-jangan bunda ini lagi gabut ngitungin duit di rumah ya. Capek Ustaz gabut ngitungin duit daripada capek ngitungin duit di rumah, mending kajian ya. Nah jemaah sekalian, hari ini setelah 1 tahun kita libur ya, Masya Allah. Berapa tahun? Setahun ya. Pokoknya apa? Sebulan. Jadi sebulan buat bunda itu setahun buat saya. Jadi kalau bunda nggak undang saya 2 bulan itu sama saja menyiksa saya dengan kerinduan ya. Ini jangan sampai ya. Nah jemaah sekalian, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Nasoihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi, dan ini adalah bagian terakhir ya, bagian terakhir dari kitab Nasoihul Ibad. Dan insya Allah ke depan nanti kita akan lanjutkan kajiannya dari kitab Dalilus Sailin. Dalilus Sailin insya Allah nanti saya share kalau diundang ya, kalau diundang lagi. Tapi gitu sederhana, kalau diundang datang, kalau nggak diundang datang sendiri gitu ya, ibu ya. Pokoknya ibu nggak undang nanti saya datang ya. Nah hari ini kita akan lanjutkan ke kajian kita tentang apa? Tentang 10 penyebab matinya hati ya, 10 penyebab matinya hati. Dulu mungkin yang pernah saya sampaikan berkenaan dengan penyebab yang membuat hati seorang itu mati, tapi tidak sampai 10 ya. Dan ini insya Allah hari ini kita akan sempurnakan kajian itu dengan tema 10 penyebab matinya hati. Nah jemaah sekalian, sebelum saya lupa, kita sering dengar gini, wajar dia udah tua, wajar dekat sama masjid. Pernah dengar gak? Ya. Jadi seolah-olah wajar rasanya kalau sudah tua itu dekat sama masjid. Dan biasanya orang akan mengatakan ya memang sudah seharusnya kalau sudah tua itu dekat sama masjid. Padahal dekat dan tidaknya seseorang ke masjid itu bukan dihitung dari umur, bukan dihitung dari umur. Dan tidak setiap yang sudah lanjut itu usianya juga dekat dengan masjid. Kalau misalnya melihatnya dari umur, anak-anak ada nggak yang ke masjid? Ada. Remaja? Ada. Ada orang tua yang baru kenal masjid di usia tuanya? Ada. Bahkan ada orang tua yang baru melakukan kemaksiatan itu di hari tuanya, ada nggak? Ada. Itulah yang disebut sebagai tua-tua. Makin tua makin jadi gitu ya. Tambah kunjungan, tambah urakan, tambah nggak jelas, ada nggak? Ada. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ya wajar sih kalau udah tua mah dekat sama masjid, gak gitu. Karena boleh jadi ada orang yang semakin tua semakin tambah keburukannya, ya semakin tambah keburukannya. Tapi percayalah para bunda, seburuk apapun kita akan sampai pada titik jenuh untuk melakukan keburukan. Siapapun kita, gitu ya. Jadi seburuk apapun orang, itu ada kalanya dia berada di titik jenuh untuk melakukan keburukan. Nah kalau sudah di sini di titiknya,
Kemungkinannya cuma dua. Satu, dia akan kembali taubat kemudian memperbaiki diri. Yang kedua, dia akan cari kemaksiatan yang lain yang memacu adrenalinnya yang lebih dari itu. Jadi kemungkinan dua. Jadi kalau orang itu sudah jenuh, yang pertama dia akan taubat dan memperbaiki diri, dan yang kedua tambah jadi dia akan cari kemaksiatan yang lain yang membuat pertama adrenalinnya. Nah, jadi jangan dikira nih, Ustaz, nanti kalau saya sudah jenuh melakukan keburukan nanti taubat, belum tentu. Fir'aun itu, inilah yang menjadi penutup dari mukadimah kita. Fir'aun itu satu-satunya manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Cuma Fir'aun. Iblis aja, seiblis-iblisnya iblis, gitu ya. Dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Bahkan ketika diusir dari surga menjadi makhluk yang terlaknat, menjadi makhluk bahkan yang terkutuk, iblis mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, coba. Ini iblis ini. Anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Itu iblis mintanya sama siapa? Sama Allah, karena dia paham betul yang bisa ngasih usia yang panjang itu cuma Allah. Dan ternyata ada makhluk di atas muka bumi ini mengaku sebagai Tuhan, dan ini menjadi awal dan akhir dari kisah manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Kalau orang ngaku jadi nabi banyak nggak Bu? Banyak di Indonesia. Oh banyak Bu Ibu. Misalnya alhamdulillah ya, soalnya ngaku nabi besok ada aja pengikutnya. Coba aja kalau nggak percaya, Ibu buat di sosmed orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya mendapatkan wahyu ilahi yang akan menjadi aku adil yang mewarisi Nabiya. Itu besok ada aja pengikutnya. Ya kalau nggak stres gila memang ini gitu ya. Tapi ada nggak? Ada. Dia Eden juga Eden apa coba? Ya kan? Itu dengan ajaran yang mencampur adukan agama sebelah dengan agama kita dengan agama sebelah. Ada nggak pengikutnya? Ada. Nah, kalau ada orang ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril, ngaku wali, misalnya itu banyak. Tapi orang yang ngaku Tuhan di atas muka bumi ini sudah dimulangkan oleh Fir'aun dan ditutup juga oleh Fir'aun. Nah jamaah sekalian, Fir'aun itu ketika berada di titik jenuhnya untuk melakukan keburukan, kemungkinannya kan cuma dua. Kalau dia nggak tobat, dia tambah jadi. Ketika sudah berada di titik jenuh, kan Fir'aun itu kan kita kenal bahwa dia kalau nggak suka sama seseorang, dia bunuh aja. Ini orang jalannya gak enak dilihat, dibunuh. Jadi buat dia kalau gak enak dilihat, kurang sopan, itu nyawa tuh seolah-olah ada di dia. Walaupun demikian, Fir'aun itu takut sama istri. Pelopor suami-suami atau istri itu ya dia. Dia sesadis-sadisnya dia, tidak pernah kita temukan. Guna tahu Fir'aun itu siapa? Fir'aun itu kan bukan nama gue, tapi gelaran untuk seorang raja yang punya kedudukan yang tinggi. Semua Fir'aun yang ada kali itu bundiknya aja ratusan, atau bundik selir dia. Nah, jadi istri tapi gak sah gitu loh, pokoknya punya bawah sampai ratusan. Fir'aun berapa istrinya? Satu. Fir'aun istrinya berapa? Satu. Kebayang, dan dia gak punya selir. Jadi satu-satunya Fir'aun yang ada di atas muka bumi yang takut sama istri. Jadi sayang betul sama ibunda Asia. Fir'aun sayang betul gitu. Makanya ketika anak-anak itu mulai dibunuhin dan ketika ibunda Asia menemukan Nabi Musa ya, yang di aliran sungai itu, kata Fir'aun, bunuh dia. Ben, jangan. Ya sudah, gitu. Itu Fir'aun. Bayangin coba. Kata ibunda Asia, jangan Ben. Basi ya sudah ambil aja. Gitu. Itu saking sayangnya Fir'aun kepada ibunda Asia radhiyallahu anha. Nah, jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata di puncak kejenuhannya Fir'aun tambah lagi dia membunuh orang luar biasa. Dolim sama orang luar biasa gitu. Punya rakyat bawah yang biasa dia tindas juga biasa gitu. Maka puncak tertinggi gitu. Fir'aun itu melakukan dosanya adalah ketika dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, setelah proses sudah selesai sudah. Nggak ada lagi pintu taubat dibukakan untuk siapa? Untuk Fir'aun. Nah jemaah sekalian, jadi kita pun bersyukur kalau bertambah umur, tambah dengan kebaikan, tambah umur, tambah dekat dengan masjid, tambah umur, tambah senang dengan acara-acara seperti ini, bersyukur. Karena tidak setiap orang itu bisa digunakan untuk bisa melakukan kebaikan di penghujung hayatnya. Dan ini sering saya ulang nih tentang hadis yang dikasih madu itu baik sampai hafal baik. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan kasih dia
madu. Dan ciri bahwa Allah memberikan madu itu yuftahu lahu abwaaba amalan shalih baina ladai mu'ti. Allah bukakan banyak pintu-pintu kebaikan menjelang kematian. Semakin dekat dengan kematian, semakin dekat juga dia dengan kebaikan. Ini ciri bahwa Allah memberikan dia madu. Nah, kalau sudah dikasih madu kayak gini, tinggal disyukurin aja. Tinggal disyukuri, diistiqomahi. Berat memang. Di pengajian itu kan aroma-aroma surganya kecium ya. Tapi keluar dari sini kan kita berhadapan dengan realita yang ada suka gibah, suka mencemooh gitu kan. Ada yang tangga juga sebagai admin lebih kurang gitu kan, ada gitu kan. Ya kenyataannya seperti itu. Kalau pas pengajian para guru kapan gibahnya? Ya ada paling sebelum Ustaz datang gitu ya. Pas Ustaz datang nggak ada yang gibah, diem-diem aja biasa. Nah, tapi kan pas di luar kita melihat ada orang yang nggak kenal bentuk aurat, nggak kenal sholat, itu realitanya. Maka bersyukur kepada Allah dengan cara duduk-duduk seperti ini. Baik, dari Syaqiq Al-Balkhi, beliau punya guru namanya Ibrahim bin Adham. Saya ulangi sekali lagi, yang kita ceritakannya adalah Syaqiq Al-Balkhi, yang pesannya juga pernah kita sampaikan sebelumnya. Syaqiq Al-Balkhi ini dia punya guru namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Nah, suatu hari Syaqiq Al-Balkhi ini dengan gurunya itu jalan-jalan di pasar-pasar Basor. Mungkin kalau bahasa kita sekarang pasar Sepinggan gitu ya, atau pasar Pandasan. Lagi jalan-jalan. Nah, karena tahu yang datang itu adalah ulama besar, maka berkumpullah orang-orang untuk menanyakan satu hal awalnya. Misalnya gini, misalnya ada ustadz yang kita senang banget gitu, ustadz nasional, ustadz dari ustadz lokal. Ada ustadz nasional itu datang ke Balikpapan. Bunda ketemu di pasar dengan ustadz itu, masya Allah. Saya yakin Bunda dalam kesempatan seperti itu Bunda akan masih makan untuk bertanya hal yang memang Bunda udah dalam banget gitu ya pengen nanya. Sama dengan orang-orang kali itu, datanglah Ibrahim bin Adham ke pasar, maka orang-orang ngomong, wah Syekh, kamu punya satu pertanyaan. Apa itu? Bukankah Allah sudah berjanji dalam surah Al-Mu'min ayat ke-60 bahwa Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka kukabulkan doamu. Mintalah kepadaku kukasih permintaanmu. Dan mohonlah kepadaku kuperkenankan permohonan kalian. Nah itu janji Allah dulu. Wahai imam, itu kan janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tuh gak pernah ngingkarin janji. Terus apa masalahnya? Wahai imam, kami ini rasa-rasanya sudah disepakati pertanyaannya ternyata. Nanti kalau ada ulama besar kita tanya satu aja. Apa itu? Kenapa kita sudah lama berdoa tapi hilang dikabulkan doa itu nggak kelihatan? Kami ini wahai imam sudah doa pagi, siang, sore, malam, ditambah lagi dengan amal soleh. Tapi rasa-rasanya doa yang sudah banyak kami panjatkan itu kok nggak kelihatan bakal dikabulin. Bagaimana pendapat kamu? Nah, inilah jawaban dari Ibrahim bin Adham. Maka qulubukum bin asyrati asya. Sungguh hati kalian telah mati. Hati kalian telah mati. Oh, tambah penasaran wahai imam. Lalu apa yang menyebabkan hati kami bisa mati? Dan dari hati yang mati, doa tidak lagi dikabulkan oleh Allah. Jadi Bunda gimana? Bunda punya HP, HP-nya bagus. Sebutlah Ipong, ya, mereknya. Bunda punya Ipong nih ceritanya nih. Keluar kan yang Pro Max ya. Tapi masalahnya nggak ada sinyal. Nggak ada apa? Nggak ada sinyal. Bunda mau ngechat siapa nggak ada. Mau buka YouTube juga nggak bisa. Mau buka minta tolong juga memang nggak ada sinyal. Mau diapain? Padahal HP-nya bagus hidup, gitu ya. Baterai penuh, keluaran terbaru, tapi nggak ada sinyal. Itu nggak connect sama orang. Sama halnya seperti orang yang punya fisik yang masih hidup, tapi hatinya mati. Itu kayak nggak punya hubungan lagi sama Allah. Makanya di sebuah fatwa ulama mengatakan lebih baik memiliki hati yang hidup di dalam jasad yang sudah mati daripada memiliki hati yang mati di dalam jasad yang masih hidup. Gambarnya seperti apa? Suatu hari, Ibu ya, Imam Al-Ghazali itu datang kepada salah satu muridnya. Kalau misalnya Bunda sakit 2 hari 3 hari masih sabar Bu ya Bu. Ibu pernah selama 3 hari? Pernah. Masih sabar Bu? Masih. Gimana kalau 3 tahun? Berat Bu. Datang. Iya Bu, 3 tahun Bu, sudah minta mati aja rasa sudah Bu ya. 3 tahun Bu, 2 tahun. Datang Imam Al-Ghazali ini menjenguk muridnya.
Bagaimana keadaan hari ini wahai imam? Bolehkah saya minta kematian? Sampai segitunya. Bolehkah saya minta kematian? Imam Al-Ghazali paham betul maksud dia itu sudah bosan dengan keadaan seperti ini. Maka Imam Al-Ghazali membacakan hadis. Kan ada tuh doa minta. Kalau minta mati kan nggak boleh ya. Tapi kalau minta kebaikan kepada Allah mau hidup atau mati itu ada doanya. Allahumma ahini in kana al-hayata khairan li, ya Allah hidupkan saya kalau kehidupan itu baik buat saya. Wa tawaffani in kana wafa'a khairan li, ya Allah wafatkan juga saya kalau ternyata kebaikan itu baik buat saya. Jadi kalau ya Allah kalau Engkau ridho saya hidup, kasih kebaikan dalam hidup saya. Tapi kalau Engkau ridho hamba meninggal, ya udah nggak apa-apa, itu aja saya itu akan dicabut nyawanya. Itu doa dari Nabi, boleh diajarkan. Ustaz, bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Ya Allah, sekiranya hidup ini baik buat saya, maka hidupkan saya. Tapi kalau ternyata kebaikan itu lebih ada pada kematian, nggak apa-apa, ya Allah wafatkan aja. Itu boleh. Ini bukan putus asa. Putus asa itu minta mati hari-hari. Ini enggak. Dia minta sama Allah, ya Allah kalau hidup ini baik. Berarti kan kalau selama dia sakit, berarti itu memang Allah pengen dia itu dapetin kebaikan dari lawan sakitnya. Tapi kalau sembuh, memang Allah pengen ngasih kebaikan dari kesembuhannya. Gitu Bu ya. Kata Imam Al-Ghazali, terus apakah masih bisa bersyukur wahai imam? Kalau 1 hari 2 hari, rasa-rasa saya masih bisa bersyukur. Tapi kalau sudah menanggung seperti ini, rasa-rasa sudah berat buat bersyukur. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau hati engkau hidup, engkau lebih baik daripada memiliki jasad yang hidup. Di dalamnya terdapat hati yang mati. Maksudnya gimana? Orang yang jasadnya mati seperti engkau ini, tapi hatinya masih hidup, itu masih lebih baik. Ya masih lebih baik. Maksudnya gimana? Imam gini. Ada orang belum bercerita, mati semua badannya, datang saudaranya, engkau tidak pernah meminta untuk mati kepada Allah. Apa kata sahabatnya? Kalau Allah menghendaki saya mati bukan dari kemarin. Tapi Allah mentakdirkan saya hidup lebih lama. Untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa saya, meninggikan derajat saya, menambah pahala-pahala saya. Nah inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, sekalipun fisiknya mati tapi hatinya hidup. Tapi banyak loh katanya ada Imam Al-Ghazali yang memiliki jasad yang masih hidup, hatinya sudah mati, gak kenal Allah, gak kenal sholat, tanpa umur, tanpa maksiat, tidak kenal kebaikan. Seperti itu. Dan kata penduduk Basra mengatakan, wahai imam, kalau begitu apa yang membuat hati kami ini mati sehingga dari hati yang mati doa itu gak ada hubungan lagi sama Allah sudah. Dari dengar doanya. Yang kerugian terbesar bagi seorang hamba itu ketika dia minta gak didengerin sama Allah. Ibu punya lagi ngobrol sama teman-teman, datang ibu duduk situ. Ngomong, Bu, yang kemarin gimana ceritanya? Ya Allah dia gak dengerin kita. Jadi dia bercerita kepada temannya soal kita jangan gak ada, aku sakit hati gak? Kita hati, bikin status langsung. Antara ada dan tiada. Besok sambung lagi kan status saya gitu, nggak berarti 7 hari. Serius ini, ya. Ini sakit hati betul. Kita digituin sama makhluk aja sakit hati. Gimana kalau digituin sama Allah? Kita minta dicuekin, kita ngomong gak didengerin, Allah maha mendengar. Bahkan Nusaidul Khatir, suara lintasan yang ada dalam hati, Allah tahu nggak? Tahu. Tapi kita udah minta nih, Allah cuekin aja. Terus habis dulu itu bahasanya. Maka dari itu Imam Ibrahim bin Adham menjawab, kalian telah mati hatinya disebabkan oleh 10 hal ini. Nah, ini karena memang 10 jadi agak panjang sampai jam 2 ya insyaallah. Yang penutupan dari kitab Nasail Ibad, jadi penutupan itu bahasa kita tumpang gitu ya. Penutupan kitab ini. Ya, enggak apa-apa. Yang dibungkus saja. Ya baik. Kita lanjutin dulu ya. Matat qulubukum min asyrati asya, hati kalian telah mati disebabkan 10 hal ini. Nah, inilah yang menjadikan perumusan kita hari ini ada 10 penyebab yang membuat hati kita menjadi mati. Yang pertama, araftumullah wa lam tu'addu haqqah. Kalian terlalu mengenal Allah tapi hak-haknya Allah tidak kalian tunaikan. Kalian terlalu mengenal Allah tapi hak-hak Allah tidak kalian tunaikan. Ini gambarannya dulu pernah saya sampaikan gini, kita ini kenal sama Allah bukan cuma kenal, kita ngajarin juga ke anak-anak kita supaya anak kita kenal sama Allah. Contohnya, siapa yang ngasih rezeki? Allah.
Siapa yang ngasih takaran rezeki? Allah juga. Siapa yang ngasih kita hidup? Allah. Siapa yang bisa menolong kita? Allah. Siapa yang bisa menghidupkan? Allah. Siapa yang akan mematikan? Kalau kita sakit, siapa akan menyembuhkan? Allah. Pokoknya setiap kali pertanyaan itu jawabannya sebenarnya Allah. Tapi kalau pas ditanya bagaimana sholat kita, gimana ya Ustaz, kalau sholat itu ya kadang sholat, kadang enggak, ya kadang puasa juga. Ramadan juga alhamdulillah saya puasa Daud di bulan Ramadan. Sehari puasa, sehari enggak. Yang parah itu puasa Senin Kamis di bulan Ramadan. Jadi satu Ramadan itu isi 8 kali jadi puasa gue. Udah gitu nyari puasa, nyari lebaran yang paling cepat gitu ya. Cocok. Jadi dia kalau ditanya yang ngasih rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, tapi ketika ditanya masalah sholat, masalah puasa, zakat, gak ada jawaban yang benar tuh, gak ada ya. Sholat berantakan, Ustaz, ya saya tetap sholat sih walaupun sholatnya agak kelewat sedikit gitu. Sholat keduanya kelewat dikit lagi asar, sholat asarnya kelewat dikit lagi maghrib, ya, sholat maghribnya kelewat dikit lagi isya, dan sholat isyanya kelewat dikit lagi subuh gitu ya. Jadi kelewatnya dikit ya, lagi apa? Dikit lagi. Nah, orang yang seperti ini kata Ibrahim bin Adham itu berpotensi punya hati yang mati, gitu ya, hati yang mati. Ustaz, saya nggak ninggalin sholat kok. Iya, masalahnya kalau masih gue lagi scroll TikTok, apalagi yang gue lagi bikin velocity, ya, iya, nggak usah dipraktekin ini langsung kan, atau sindrom nanti lama-lamanya, ya, gitu ya. Apalagi pas lagi bikin velocity banyak terbaru, ada yang basic tuh ya, ada yang pro, ya ada pro max gitu ya, itu yang hati. Saya khawatir pas lagi sholat gitu kan, ada velocity-nya gue ya, tapi masih gini-gini gue, ya Allah. Nah, jemaah sekalian Allah SWT, pas lagi ada berkumandang dan kita lagi sibuk dengan urusan kayak tadi itu dengan HP-nya, itu juga sama, lama-lama bisa membuat hati kita tuh mati. Nah, ada satu kisah yang menarik. Ada seorang pemimpin yang namanya siapa yang ketika belum memimpin itu sampai orang bingung mau menyalahkan zakat kemana gitu. Siapa namanya? Abdul Aziz ya. Jadi ada seorang pemimpin Islam itu ya. Abdul Aziz ini gitu belum punya anak. Ya, namanya siapa? Abdullah. Makanya namanya Abdullah bin Abdul Aziz. Abdul datang ke ayah. Salat asar itu kata ayahnya, ayah capek gitu. Rebahan dulu boleh nggak? Apa kata si anak? Ayah, siapa yang menjamin ayah ketika berbalik masih hidup lagi? Langsung bangun, digituin. Ibu kalau punya anak kayak gitu misalnya, ibu salah dengar yuk. Mama, misalnya ibu bisa masak rebahan dulu boleh nggak? Ibu, siapa yang menjamin ibu bisa rebahan kemudian bangkit lagi? Pergi kamu lagi. Kita usir dia kalau kita istirahat ceramahnya ya. Nah, tapi kata Abdul Aziz mengatakan, iya, siapa yang menjamin ayah kalau sudah rebahan terus bisa bangkit lagi? Maka berangkatlah si Abdullah bin Abdul Aziz dengan ayahnya sama-sama melaksanakan sholat asar. Nah, ini ciri orang yang hatinya masih hidup. Tapi kalau hati udah mati, panggilan sholat, panggilan puasa, panggilan zakat, itu biasa aja. Bahkan panggilan haji juga sama. Ada saya pernah ngobrol, Pak, kalau secara ekonomi Bapak mampu loh Pak, saya udah daftar haji. Saya jangankan haji biasa, jangankan haji plus, haji fraud aja saya sanggup rasa-rasanya. Terus, Ustaz, takut diazab bisa mencoba. Ini banyak nonton kesian tuh kayak gini namanya. Banyak nonton film azab tuh jadi kayak gini. Disangkanya kalau orang banyak dosa pergi ke Arab langsung diazab di sana punya. Yang di sini kulit di sana dapat makanan, yang di sini nggak suka berbagi air di sana kalau soal minum mandi airnya habis. Itu kebanyakan nonton sinetron kayak gitu memang. Nggak ada yang gitu. Justru saya bilang, Pak, kalau Bapak punya banyak dosa, ngerasa banyak keburukan, Bapak umroh lah. Nanti di sana taubat, minta ampun sama Allah, Bapak haji lah. Kan Bapak bisa furoda, ambil furoda. Itu nanti di sana taubat, mohon ampun. Jadi bukan masalah itu. Jadi ajang ketakutan. Jadi kan ditanya ibu kenapa nggak umroh? Kan Ustaz, saya masih suka ngomongin orang. Terus kalau sampai saya nanti takutnya miring. Oh, ini ciri-ciri orang yang suka gibahin orang, enggak gitu. Saya belum rasa-rasanya belum pernah menemukan ada orang yang di Indonesia mungkin buruk banget kelakuannya. Di sana juga perlakuan pun enggak gitu gambarannya.
sekali, misalnya ada orang minggu dia pergi ke tanah suci, memang nggak ada niatan untuk bertobat, cuma pengen pasang aja tuh. Aku kesini nggak apa-apa kok, nanti memang lah undang namanya. Tapi kalau kita ngerasa banyak salah, banyak keburukan, kesana Allah tuh gak pernah dendam. Sekali lagi, Allah itu tidak berdendam. Ada orang datang 40 tahun, ya Allah, saya merasa buruk betul. Dia tobat nih, kan dia kan atas saran Nabi Musa kan dia. Dia datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, saya sudah buruk 40 tahun. Terus kalau aku tobat diterima nggak? Kata Nabi Musa, aku pulang, aku tobat diterima itu. Dia pulang dan dia sujud, dan itu menjadi sujud terakhir buat dia. Dan kata Allah kepada Nabi Musa, innahu qad taba, dia sesungguhnya telah bertobat wahai Musa dan aku terima taubatnya. Gitu. Jadi Allah tidak pernah dendam. Jadi buat para bunda ini, saya yakin bunda ini umur atau bukan karena takut? Karena takut. Ya. Takut hukum karma yang udah banyak tadi India berarti kalau gitu ya. Nggak ada. Ibu datang saja ke sana, lihatin aja baik-baik. Nanti kalau merasa banyak salah, banyak dosa, di sana sudah ditobati. Nah ini yang pertama. Jadi hati seseorang itu bisa mati gara-gara terlalu mengenal Allah, tapi hak Allah untuk disembah, untuk ditaati itu diabaikan. Yang kedua, innakum qara'tum kitabullah, kalian pandai membaca kitabullah, membaca Al-Quran, walam ta'malu bi, tapi kalian tidak mengamalkan isinya. Kalau ditanya ibu ngaji nggak? Ngaji Ustaz, saya kasih. Bahkan ngomongnya aja khonnya tipis gitu ya. Bahkan kalau pas lagi ngigo aja murojaah gitu ya, murojaah gitu ya. Gitu ya, kita bilang biar segitu jadi tahsin sampai ke tidur baik. Nah, terus kalau masalah baca Quran, lancar aja, hobi baca Quran, hari-hari baca Quran, tapi tidak mengamalkan isinya. Contoh misalnya di dalam Al-Quran itu kan ada larangan untuk tidak saling bermusuhan. Tapi sekalipun dia rajin ngaji, statusnya itu ada aja di sini. Ibu ya, entah tetangga sebelah yang salah naruh jemuran, entah tetangganya yang belum bayar arisan, ibu ya, entah tetangganya yang kemarin pengajian bajunya dari mulai kepala sampai kaki badannya warnanya kayak jemuran berjalan, ada aja gitu ya. Dan hobinya ngajak ribut orang. Hobinya ngajak ribut. Nah berarti sekali dia hobi membaca Al-Quran, tapi tidak mengamalkan isinya. Siapa di antara para bunda yang tidak kenal dosa ghibah? Pernah? Cuma angkat tangan yang selama seminggu ini gak ghibah. Seminggu aja. Alhamdulillah Ustaz, kalau mungkin orang itu sudah enggak. Kadang suka pakai inisial ya. Tanpa menyebutkan nama Ustaz ya. Cuman kadang nomor rumahnya disebut gitu ya. Itu diblokir nomor 2 Ustaz namanya gitu ya. Blokir nomor 1 gitu ya. Saya ingin nyebutin nama ya, cuman ya itu aja Ustaz, nomor rumahnya gitu. Akhirnya orang pas lagi gitu tuh putar jalan ngeliat nomor, oh si ibu anu gitu ya. Jadi hati-hati. Rasa-rasanya ini para budi itu solehah semua. Saya yakin budi itu hafal betul kayak ghibah, ya, dosa ghibah. Bahkan Allah menyampaikan, sukakah kalian gitu ya, ayat-ayat ada dalam ayat Allah makin maitan. Sukakah di antara kalian memakan bangkai daging saudaranya sendiri gitu. Pakar itu misalnya kalian akan merasa jijik karena itu udah tahu. Dosa ghibah itu ditambah dosanya, dikurangi pahalanya tahu. Tapi kalau ada orang ghibah, berat memang untuk hindar gitu. Ustaz, alhamdulillah sekarang kalau ghibah itu sudah gak pernah diurung, ya, cuma duduknya agak miring sedikit. Kenapa dimiringin Bu? Karena biar agak jelas sedikit. Saya nggak diurung, cuma agak miring sedikit. Ya. Ada di sini Bu? Ada. Nah, itu benar tuh Bu. Serius, ghibah itu memang nikmat. Kan sering saya sampaikan ya. Dosa ghibah itu dosa yang paling nikmat. Selain dia suka bikin penasaran, apalagi kalau istrinya bilang, apa sih? Pokoknya kaidah ghibah itu semakin kecil suaranya. Nah, semakin makin banyak ya. Itu ghibah tuh dahsyat memangnya. Tapi ternyata sehobi-hobinya kita pengajian, hobinya baca Quran, jarang yang bisa lepas dari dosa ghibah. Nah inilah yang bisa membuat hati kita itu jadi mati. Ustaz itu gak bisa banget kalau gak ghibah. Pelan-pelan, ya, mulai mengabaikan
Jangan sampai libur gitu loh Bu. Jangan sampai, kalau sampai yang memulai jangan. Kalau bisa pas sudah datang ke ganti topik lah, ngomongin apa kek Ibu ya, daripada ngomongin RT bikin ngomongin RW Ibu ya. Sama aja Bu ya. Nah, jamaskan dalam Allah itu gambarannya. Contoh lain misalnya dalam Al-Quran menyampaikan tentang jangan dendam kesumat itu yang membuat seseorang itu mudah melaknat. Ya Bu ya. Orang tuh kalau sudah dendam banget sama orang, itu yang mudah itu pula tuh kalimat-kalimat laknat. Padahal saya pernah sampaikan, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Saya ulangi sekali lagi ya. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa dikabulkan. Kayak ayat tadi nih. Ya, kayak ayat tadi. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kabulkan doa kalian. Dan ini janji dari Allah. Bahkan untuk doa terburuk sekalipun masih dimungkinkan untuk dikabulkan. Ya Bu ya. Doa seburuk apapun akan tetap punya potensi untuk dikabulkan. Contoh dalam hadis dari Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, innal 'abda, sesungguhnya kalau ada seorang hamba, idza la'ana syai'an, kalau dia melaknat sesuatu, tolak doa bunuh. Misalnya ibu pas lagi di jalan keciprat bajunya, mana baju putih Bu ya. Kadang orang bawa motor juga lihat-lihat, gitu, bawa mobil juga suka laju pas lagi hujan Bu ya. Atau pas selesai hujannya, ibu berangkat kan udah ada 1 jam. Baik, itu baju mana baju putih, nah kan nggak kesiprat airnya. Udah bilang apa? Tabrakan memang tengah jalan. Nah, itu kalimat apa? Laknat. Mati memang orang tengah jalan dulu, itu kalimat laknat. Jangan dikira doa kayak gini dikabulin. Apa kata lagi? Sa'idatil laknatu ila sama, maka kalimat laknat ini naik ke langit. Fatughliqu abwabus sama dunaha, karena tahu yang naik ini adalah kalimat laknat, tutup semua pintu-pintu lagi. Coba. Jadi ketika yang naik itu kalimat laknat, lagi melihat, oh itu apa tuh? Kalimat laknat tutup semuanya, ditutup. Fatuh gitu ilal ardi, maka dia turun lagi ke bumi. Fatughliqu abwabuha dunaha, maka tertutuplah semua pintu-pintu bumi. Jadi langit dan bumi aja nggak terima kalimat model kayak gini. Mati satu geledek gitu Bu ya. Mati di pendam bumi dan sebagainya. Pokoknya rumahnya ambruk dan seperti itu kalimat laknat. Ternyata nih ketika kembali ke bumi dan bumi tidak menerima, maka dia akan keliling. Yaminan wa shimalan, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri manisnya gitu ya. Pokoknya gitu loh di atas ini, putar-putar. Nah, fa'ilam tajid basawal, kalau dia tidak menemukan tempat sandarannya, jadi ketika ada jenuh sudah. Jadi kalimat laknat ketika berputar-putar dan tidak menemukan tempat sandarannya, nah, ini yang dikhawatirkan. Dia akan datang kepada orang yang bilang, yang kita tadi bilang apa? Mati ke tengah jalan. Datang dia ke tempat orang yang kita tadi. Wa in kana ahlan bidzalika, kalau dia pantas mendapatkan laknat, dia kena laknat itu. Dia bisa mati dengan jalan, entah itu tabrakan, gitu ya, entah itu masuk jurang dan sebagainya. Wa illa, akan tetapi kalau ternyata orang yang kita laknat tadi nggak pantas dapat kalimat laknat, orang ini lagi bawa mobil, keciprat ke baju kita kan nggak pernah tanya dia kenapa laju. Boleh jadi ketika dia lagi tidak mengejar mamanya yang sedang safarul maut, dia datang, ada yang minta hidupnya, ada yang minta maaf, ada yang minta itu dari itu. Nah kalimat tadi datang ke dia. Ternyata dia lagi sedang melakukan ketaatan terhadap orang tuanya, sedang mencium tangannya, sedang menyesali perbuatan-perbuatannya. Ini orang pantas keadilan, nggak pantas. Wa illa, kata lagi, kalau orang ini tidak pantas untuk mendapatkan laknat, raja'at ila man qa'iliha, dia akan kembali kepada orang yang melaknatnya. Ngeri enggak? Makanya kalau orang itu sudah punya sifat dendam, gak terima dengan keburukan orang lain gitu ya, atau kadang-kadang kita nggak kenal sama dia, atau ada berita yang masuk ke kita juga kenal misalnya, atau ada keburukan orang lain yang orang lain juga belum tentu dia sengaja melakukan itu. Kita sakit hati, dendam, kita keluar kalimat laknat. Yang bahaya itu iya kalau buat dia nyampe, tapi kalau nggak nyampe balik lagi buat kita. Jangan ya, itu
Gitu. Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran banyak ayatnya berkenaan dengan apa wal afina aninas, memaafkan manusia dan seterusnya, wal kadhimin al-ghaidh, yaitu menahan kemarahan dan seterusnya. Yang pada intinya banyak di antara kita yang hobi membaca Al-Quran tapi tidak dengan ajarannya, yang tidak hobi dengan ajarannya. Orang yang banyak yang Ustaz, kami itu gitu ya, membaca Al-Quran itu kayak horor. Kenapa? Ustaz, masa hukum kisos itu ada kehidupan? Yang itu Ustaz, ya saya hafal wakil kisos hayah itu kan. Dan di dalam hukum kisos, atau kisos pun kalau ada orang potong tangan harus dipotong tangannya lagi. Kalau ada orang yang memutus telinga orang harus diputusin lagi. Ini bukan bab perasaan di sini, bukan. Tapi bab kehidupan. Kebayang gak Bu? Di Arab, yang sudah menerapkan hukum Islam itu, orang yang membunuh dibunuh kecuali mendapatkan kemaafan dari ahli warisnya semuanya Bu ya. Jadi kalau ada satu aja ahli warisnya nggak hidup tetap dipancung. Misalnya dia punya 5 keluarga atau 5 orang anaknya, ibu udah ridho, anaknya 4, istri udah ridho, anak kedua, ketiga udah ridho, yang keempat gak ridho, dipancung juga, nggak ada urusan. Jadi ini bukan bab perasaan, ini bab tentang kehidupan. Saya tanya ke kakak kelas dekat di Madinah atau di Mekah itu, hukum pancung itu tiap bulan setahun itu belum tentu ada. Soalnya sekali lagi setahun itu belum tentu ada. Karena kasus pembunuhannya memang dalam setahun itu belum tentu ada. Bapak melihat berita Indonesia ditemukan ya Bu ya, mayat tanpa nyawa. Ya kalau mayat ada nyawa masih hidup namanya Bu ya. Ditemukan potongan tubuh, ditemukan wanita tergeletak di kamar hotel, ditemukan wanita yang berbalbam, ditemukan laki-laki dengan potongan 14 kayak ayam Bu ya. Coba ini di Indonesia. Ini kalau nonton berita pembunuhan itu sebulan sekali atau setiap hari? Tiap hari. Makanya Allah menyampaikan dalam ayat ini, di dalam kisos itu ada kehidupan. Oh gitu kasar iya. Di Indonesia dari terlalu hukum kisos, orang membunuh kan biasa aja, paling nyesel nanti di penjara seumur hidup. Jadi ya, udah gitu nanti keluar lagi. Ya kalau misalnya buktinya jelas, kalau nggak jelas, level dibayar, ya kan selesai masalahnya. Benar. Gitu. Maka saya sampaikan di dalam aturan itu pasti ada kebaikan, termasuk hukum kisos. Baik, cuman kan kadang kita nggak suka. Kayak hukum poligami. Jadi hukum poligami. Ibu setuju dengan poligami? Enggak. Ngegas lagi Ibu ya. Perkara setuju atau setuju, Ibu wajib setuju. Nah, perkara mau tidak mau, nah ini yang lain, Ibu ya. Kalau masalah poligami, Ustaz, saya yakin di syariat Islam juga memang seperti itu, ada poligami. Tapi untuk pribadi, saya memang kayaknya belum siap. Kalau belum siap itu nanti akan ada masanya siap. Gak siap Ustaz, ya sudah berarti belum. Memang gak siap, bukan ada, cuma secara pribadi saya tidak siap. Bukan mengatakan gak ada poligami, ada, ya ada. Tenang aja Bu, ini kabar gembira buat ibu. Mau tahu kabar gembira ini? Nabi itu bilang ke saya, kata jawab, sudah nikah belum? Belum, nikah. Kata Nabi gitu. Jadi kalau ada pemuda ditanya atau ada orang kamu udah nikah? Belum nikah. Tapi belum pernah ada satupun hadis yang mengatakan kamu udah nikah, udah nikah lagi kemana? Jadi kalau suami bilangin ayah, Nabi gak pernah nyuruh orang sudah nikah untuk nikah lagi. Gak ada, serius Bu. Ya, memang gak ada. Kamu sudah nikah? Sudah nikah lagi. Gitu gak ada. Serius tadi gak ada. Jadi kalau suami bilang kata Nabi dari mana? Yang Nabi itu mencontohkan atas perintah Allah, bukan karena nafsu. Sedangkan ayah ada itu kata Allah ada. Masih aja dengan 1000 tahun mau nggak dia? Kalau nggak mau berarti memang bukan karena Allah. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, idda'aitum adawata iblis wa walaitumuh. Nah, yang ketiga, kalian mengakui iblis sebagai musuh. Kalian mengakui iblis sebagai musuh. Namun kalian mengikutinya. Ya, namun kalian mengikutinya. Tadi ayatnya sudah disinggung sedikit. Ketika iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan hidupnya sampai ke hari kiamat, Allah kan tanya mau ngapain? Apa jawaban iblis itu? La ughwiyannahu ajma'in.
aku akan menyesatkan anak Adam seluruhnya illa min ibadika mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang menyembah engkau dengan penuh keikhlasan. Baik. Tujuan iblis minta abadi, bukan abadi sih, ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat itu untuk apa? Menyesatkan kita. Apa yang melatar belakangi iblis pengen nyesatin kita? Karena dendam kesumatnya terhadap Nabi Adam. Lagi nih, iblis minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Tujuannya buat apa? Menyesatkan kita semuanya. Kenapa iblis sampai bercita-cita menyesatkan anak keturunan Adam? Karena dia punya dendam kesumat terhadap Nabi Adam alaihissalam. Apakah iblis pernah mau tobat? Pernah. Ya, pernah. Kita temukan kisah ini dalam kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Jadi iblis itu pernah datang kepada Nabi Musa untuk bertobat. Bayangkan iblis itu mau tobat. Iblis mau tobat. Jadi ceritanya, iblis karena dia pernah menghuni surga dan tahu kabar-kabar langit sebagian, bukan semuanya, sebagian kecil itu pun. Dia menunggu sampai kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Tahu Nabi Musa? Satu-satunya nabi yang bergelar kalimullah, nabi yang mampu berbicara dengan Allah langsung. Nabi yang lain juga, nabi kita Nabi Muhammad itu kalau mendapatkan wahyu melalui perantara Jibril alaihissalam atau lewat goncangan yang keras, tapi tanpa langsung. Nabi Musa itu kalau butuh apa, ya Allah. Nabi kalau punya masalah, Nabi Musa, ya Allah, wahai Tuhanku, wahai ilahi gitu. Tapi kalau nabi yang lain itu enggak. Nabi Musa aja yang punya khusus gitu ya, yang punya gelar kalimullah. Suatu hari iblis itu tahu bahwa Nabi Musa itu bisa ngobrol sama Allah. Jadi Nabi Musa menanti kedatangan Nabi Musa ini ya. Iblis itu menanti dari mulai zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Generasi ke-14 dari para nabi, bayangin coba. Ditungguin itu Nabi Musa sampai Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Datanglah iblis kepada Nabi Musa dengan api yang menyala. Dan wahai Musa, ya, kalau aku tobat, kira-kira diterima nggak tobatnya? Pertanyaannya ini kan heboh ya. Ibu kebayang nggak ada orang buruk banget kelakuannya, tiba-tiba datang ke ibu, kalau saya tobat terima nggak? Kalau orang biasa, mungkin kita akan mengatakan adalah tobat aja nanti Allah terima. Tapi kalau orang terkenal keburukan, ya iblis dibayangin. Setan, dan kodnya setan itu iblis ini datang kepada Nabi Musa dengan api yang menyala itu, wahai Musa, kalau kau tobat diterima nggak sama Allah? Kata Nabi Musa, benar. Kalau umatku yang datang, aku akan berani mengatakan kau tobat pasti diterima. Tapi kalau kedudukannya setan yang mau tobat itu gimana ceritanya? Nanti aku tanyakan dulu, kau pulang lagi dulu. Nanti aku tanyakan, nanti besok kasih jawaban. Wih, bayangin coba. Iblis ini dia pulang. Itu adalah malam terpanjang yang dilalui oleh iblis. Biasanya iblis nggak gabut di utama itu. Ya. Tapi kalau ke saat itu jadi gabut dia, nungguin kabar dari Nabi Musa alaihissalam. Bertanyalah kepada Allah dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan iblis. Datanglah iblis berikutnya. Udah mulai merendah di api. Yang tadinya merah jadi pink lah. Jadi mungkin anggota Blackpink ini awalnya bisa agak mungkin juga apinya. Dan berarti yang kemarin bilangnya sasa aja, sanusa gitu ya. Sekarang nggak, wahai Nabi Allah. Lembut nih omongannya. Wahai Nabi Allah. Sudah ada jawaban dari Allah, sudah. Udah mulai corona di wajahnya bu. Kata iblis, apa jawabannya? Allah akan terima tobatnya. Benar. Tapi ada syaratnya. Jangankan 1, 10, 100, 1000 juga berpati. Kata Nabi Musa, satu aja katanya. Syarat kalau bisa diterima tobatnya cuma satu. Ketawa, makanya iblis ujungan dari dulu memangnya. Sombong dari dulu tuh gak ketulungan. Kata iblis, satu aja dia. Apa itu yang bisa? Benar, iya satu aja. Apa? Engkau sujud ke makamnya Adam. Sujud ke makamnya. Tadinya sudah mulai konten itu api. Gede lagi apinya. Namun iblis dengan mengatakan, asjudu mayyitan wa qad la asjudu hayyan. Apakah aku akan sujud ke seonggok mayit sedangkan saat dia masih hidup aja aku enggak sudi gue sujud. Gitu ngomongnya. Maka mulai saat itulah kemudian kita tidak pernah menemukan iblis itu mau tahu tobat. Sombong di dalam kesumatnya. Ampun ya. Jadi kalau para bunda hari ini masih melakukan aksi boikot terhadap saudaranya,
Udah nggak ngobrol selama 5 tahun, bahkan diperpanjang sampai 6 tahun. Ya? Jangan-jangan ya. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Di rumahnya ada titisannya iblis yang meniup-niupin hati. Ayo, ingat lagi keburukannya di masa lalu itu. Oh, panas lagi. Jangan ya. Itu iblis, Bu. Kan kata Ibrahim bin Adham, hati kalian mati oleh karena apa? Kalian mengaku iblis sebagai musuh, tapi kalian mengikutinya. Jejak iblis itu, dosa yang paling besar itu sombongnya aja, Bu. Sombong. Nah, karena sombongnya akhirnya gak mau sujud. Nah, karena sombongnya juga lalu kemudian menantang Nabi Adam. Dan karena kesombongannya juga dia tidak mau bertaubat. Itu ya. Baik. Yang keempat, idda'aitum hubbar rasul wa taraktumul atharu wa sunnatahu. Kalian mengaku sebagai umatnya Nabi, kalian mengaku cinta kepada Nabi, kepada Rasul, namun kalian meninggalkan sunnahnya. Apa itu sunnah, Ustaz? Sunnah itu mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah itu apa-apa kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tinggalin gak dapat dosa, gitu ya. Tidak diazab, tidak diiqab, tidak dihukum. Jadi sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalin ya nggak apa-apa, gitu ya, nggak dapat azab. Tapi ingat, kalau ibu dengan sengaja meninggalkan sunnah yang memang ibu tahu itu sunnah dan ibu abaikan, itu namanya orang yang memiliki hati yang mati. Kalau ibu nggak sanggup, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ibu bisa dan sengaja, Allah cuma sunnah, itu nggak boleh. Ya, contohnya misalnya nih, sunnah dalam muamalah, misalnya sunnahnya senyum di hadapan orang, menyapa orang terlebih dahulu, menyayangi yang kecil, hormat sama yang besar, lagi ngajarin anak untuk membungkukkan badan ketika berjalan. Baru saya diprotes, ada di mama ya, baru hijrah kayaknya. Ustaz, dulu memang saya ngajarin anak-anak itu supaya untuk membungkukkan badannya kalau lewat depan orang tua. Sekarang saya enggak. Kenapa? Setelah saya tahu dalil, boleh dalil. Setelah saya tahu dalil bahwa membungkukkan itu hanya untuk Allah, yang merendahkan diri itu hanya untuk Allah. Saya bilang, anak-anak itu bukan sujud kok depan orang dewasa. Dia hanya membungkukkan badan untuk mengucapkan kalimat permisi. Dan dia bukan menyembah orang yang dilewati, tapi untuk memberikan penghormatan. Ada dalilnya, saya bilang. Nabi SAW itu menyampaikan, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, man lam yarham shaghirana wa lam ya'rif haqqan kabirana. Dia yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak tahu hak terhadap orang yang dewasa atau lebih tua. Nah sekarang selanjutnya dalam kaidah fikih itu disebutkan ya, ada yang namanya al-adat al-muhakkam, adat yang sudah menjadi hukum. Adat yang sudah menjadi hukum. Contohnya apa? Membungkukkan badan sambil bilang permisi, itu adat bukan? Ada. Apakah bertentangan dengan syariat? Tidak. Maka adat yang seperti ini boleh dilakukan. Bunda ketemu orang, cipika-cipiki, cium tangan, gitu ya, itu bagian dari adat. Bagian dari apa? Adat, tapi tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh dilakukan. Banyak Bunda nyata adat-adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Bunda makan dulu baru bayar, itu adat atau memang harus seperti itu? Adat aja, adat kebiasaan aja. Harusnya apa? Bayar dulu baru boleh dimakan. Kita kan enggak nih, sebagian restoran sudah makan dulu baru bayar. Coba padahal kan punya kita bukan, ya Bu ya, kita makan aja Bu ya, habis itu baru bayarnya kalau nyampe umurnya. Kalau nggak nyampe jadi utang, Bu ya, jadi utang. Itu ada, tapi tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Paham sih? Nah para bunda yang soleh terhadap Allah, hukum bermuamalah kayak bunda nih menyapa orang yang lagi duduk-duduk. Kalau bunda bawa motor, nyapa orang yang duduk, assalamualaikum gitu. Ya Bu ya, bukan orang yang duduk kemudian karena bunda bawa mobil, nunggu dia misalnya. Kenapa ibu nggak salah? Biarin dia saya bawa mobil, apa urusannya?
Ya, gagal bawa mobil melihat orang tuh biar aja biar mereka nyapa kita, enggak. Kita yang buka kaca bilang assalamualaikum gitu. Ya biar di pemakaman juga sama. Ibu lalu pemakaman buka jendelanya assalamualaikum ya ahli kubur gitu ya. Tapi kalau mereka berhenti ya lewat aja bu ya, seperti di situ tungguin jawabannya ya, jangan langsung aja assalamualaikum ya ahli kubur gitu. Ustaz kalau usah buka jendela kalau ya usah buka juga, ini contoh ya. Usah dibuka jendelanya. Kalau pas lagi assalamualaikum ya ahli kubur ada yang ngomong dari bawah, waalaikumsalam gitu ya. Dengan baju dinasnya warna putih itu namanya horor jadinya. Baik. Jadi kalian mengaku umatnya Nabi, gitu, mengaku cinta kepada Nabi, tapi sunnah-sunnahnya kalian tinggalkan. Contoh sunnah yang sederhana apa lagi bu? Pakai sendal dari yang kanan, berwudu sebelum tidur. Ya bu ya, berwudu sebelum tidur. Udah diamalin belum? Udah ya. Pokoknya kelihatan orang yang berwudu sebelum tidur itu kelihatan dari mimpinya. Kalau mimpinya itu mimpi buruk, biasanya memang tidurnya nggak pakai wudu. Mimpi buruk itu kan kayak contohnya apa? Dikejar pocong kredit dan kehajatan mantan, gitu ya. Pakai pulang lah dan sebagainya. Ya. Wudu dulu sebelum tidur ya. Baik. Yang kelima, wal khamisu idda'aitum hubbal jannah, kalian mengaku mencintai surga atau menginginkan surga, walam ta'malu laha, akan tetapi kalian tidak mengamalkan amalan ahli surga. Siapapun kita, tapi kalau ditanya mau masuk mana surga, ibu tanya aja sama orang yang lagi mabuk, kalian mabuk aja kerja mau masuk mana? Masuk surga lah bu, gitu ya. Pokoknya seburuk apapun orang kalau ditanya, tujuannya mau masuk surga, tapi kalian tidak mengamalkan apa? Amalan ahli surga. Silakan dibuka ayat surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ali Imran ayat 133 sampai 136. Jadi kembali sedikit ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan akan disediakan untuk kalian di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Cirinya seperti apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhimina al-ghaidh, dan orang yang mampu merilis kemarahannya, bukan menahannya. Sehingga ya, perbedaan merilis dengan menahan. Menahan itu kemungkinannya dua. Kalau ibu suka nahan marah, yang pertama gila, yang kedua stroke. Ibu pilih mau stroke atau gila? Ya. Bosan, mau dua-duanya ya. Dua itu gini bukan marahnya. Marah itu kalau diubar jadi gila, ya. Kalau diubar jadi gila, kalau ditahan jadi stroke. Ya, paham bu? Jadi kemarahan itu kalau diubar jadi gila, kalau ditahan jadi stroke. Jadi marah diapain? Dikeluarin. Gimana ngelarinya bu? Keluarin aja kayak gini. Emang dibikin belum balon ya. Nah, wal kadhimina itu artinya orang yang mau merilis kemarahannya. Contohnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun", kalau salah seorang di antara kalian lebih marah dan posisi berdiri, maka kalian jadi duduk. Kalau masih marah juga, kalian tadi maka baringnya. Kalau masih marah juga, kalian tawadhu dulu. Kalau masih marah juga, kalian sholli, ya salat. Tujuannya apa? Kalau 100% kemarahannya, 100% nih, di bawah dulu tinggal 80, ya di bawah baring tinggal 60, di bawah wudhu tinggal 40, di bawah sholat paling tinggal 20. Masih sisa kan bawa belanja.
Yang 20-nya dibawa belanja hilang. Coba aja, gue marah belanja atau cekot-cekot si oranye ya, si hijau, si biru, terserah ibu mau pakai yang mana. Ibu mau belanja hilang nih 20 gitu, gitu. Jadi bukan ditahan, bukan diumbar. Kalau diumbar jadi hilang, ditahan jadi stop. Karena saya ceritain ibu, udah kan? Ada seorang ibu yang menahan kemarahannya, dan dia bilang alhamdulillah saya berhasil menahan kemarahan saya seminggu. Terus opnam saya 3 hari. Ibu kalau mau berantem tahan marah seminggu aja. Kalau mau lebih dari sebulan, insya Allah stop. Ya. Jangan ditahan, tapi dirilis kemarahannya. Kalau masih berdiri, duduk, baring, duduk, sholat, habis itu belanja. Nah, gitu ya. Nah, dirilis. Nah, jangan ditahan, jangan diubah. Baik. Terus apa lagi Bu? Wal'afina 'anil nas, dan orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia. Itu cakep. Ibu kalau ngamalin ini sebenarnya cukup aja ibu. Ya, hidup bahagia kayak gini. Bersedekah baik sedikit atau banyak, ya. Terus bisa merilis kemarahan, ya, bisa memaafkan kesalahan manusia. Makanya Allah menutup ayat ini dengan mengatakan Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai betul orang-orang yang berbuat kebaikan. Senang banget Allah itu sama orang muhsin itu. Maka di ayat selanjutnya yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan kalau mereka berbuat salah atau berbuat zalim terhadap diri mereka, zakarullah, mereka langsung mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka kemudian memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ini sebenarnya Bu, kalau Ibu baca ulang-ulang aja bisa 1, 3, 1, 3, 3, 6 diulang lagi, ya bahagia betul hidup kita tuh. Gak punya dendam, kalau ada orang salah dimaafin, tapi ya kalau ada sedikit harta disedekahin, kalau nggak punya kita bersedekah dengan kalimat-kalimat yang baik Bu ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau kita sudah lewat apa ya, belum ya? Kalau lewat baca aja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah lewat ya. Diputerin aja buku itu. Ya. Lalu selanjutnya coba sekalian kita percepat. Itu tadi yang ke 6, 5 tadi ya. Yang ke-6 sekarang wasadisu, yang ke-6 idda'aitul khaufan nar. Kalian mengatakan takut akan neraka walau tantahu 'anil, tapi tidak berhenti melakukan dosa. Ini enggak. Nabi SAW pernah bersabda, di antara ciri orang yang celaka itu adalah nisyan dulu bil madiyah, yaitu orang yang melupakan dosa masa lalu. Wa huwa indallahi mahfudz, sedangkan dosa di sisi Allah masih ada catatannya. Ini tadi Bu ya. Jadi kalau misalnya nih, Ibu pas lagi lewat di mana gitu ya, Allah saya pernah berbuat dosa di situ. Gak apa-apa. Ibu pas lagi pukul-pukul di satu masjid, Ibu bilang ya Allah saya pernah gibahin orang di situ. Gak apa-apa. Justru semakin diingat dengan dosa itu, semakin ciri memang bahwa Allah itu mengampuni dosa itu kaidahnya. Tapi kalau Ibu lupa dan menggugurkan masa lalu, itu adalah bukan yang memang tidak Allah ampuni kemungkinannya. Jadi kalau kita mau nanya, Ustaz, dosa saya itu diampuni atau enggak? Ibu ingat dia sama dosanya, ingat. Nah ini kemungkinannya diterima tobatnya. Tapi kalau Ibu bilang Ibu punya dosa enggak? Nah ini enggak ada dosa. Sama Allah ada kayak bersih, memang ya. Kalau ditanya Ibu kenapa nggak tobat? Hello, dosa saya apa ya? Iblis saja kena mental kalau ketemu orang kayak gini. Iblis saja bingung, dia ada orang kayak gini gitu ya. Saya aja tahu salah saya, ini ada orang nggak tahu kesalahannya, itu paham gitu ya, gitu ya. Nah jangan sekali terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Ibu mau tanya Ustaz, dosa seperti apa yang diampuni, dosa ekonominya? Dan amal apa yang diterima? Amal yang kita lupa. Kita pernah bantuin orang lupa. Kita pernah masih bantuan kepada orang yang kita lupa. Orang datang ke kita bilang, Bu, makasih Bu ya udah dibantu. Yang mana ya? Saking banyak yang melakukan kebaikan. Gitu ya. Itu ciri amal yang diterima. Selanjutnya jemaah sekalian yang ke berapa? 7 ya. Wasadisu. Tadi sudah wasabi'u.
Itta'aitum anna al-mauta haq, kalian mengatakan kematian itu benar adanya, walau tasta'idu lahu, tapi kalian tidak mempersiapkan untuk itu. Itta'aitum anna al-mauta haqqun, kalian mengatakan meyakini bahwa kematian itu pasti, walau tasta'idu lahu, tapi kalian tidak mempersiapkan untuk itu. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan ini. Man dakhala al-qabra bila zadin, barang siapa yang nekat masuk ke dalam kubur tanpa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Sesungguhnya itu tak ubahnya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa naik kapal. Saya ulangi nih, man dakhala al-qabra bila zadin, barang siapa masuk ke alam kuburnya tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Itu tak ubahnya seperti orang yang menyeberang lautan tapi tanpa naik kapal. Dosennya bagi lautan dalam penajam menjadi kelompok, ya begini, sebenarnya jadi peri, apalagi sampai keluar pulau. Gak apa-apa saya berenang aja kalau tampil Allah sampai, memang sampai alam barzah. Ya, kalau dekat Ustaz, yang penting tawakal kita kepada Allah. Coba aja menyeberang. Gak usah bilang waktu nyeberang penajam, nyeberang kalau insya Allah nyampe, ya, nyampe ke alam kubur, ya, nyampe ke alam barzah. Gak gitu, sama kayak kita tahu nih, mati pasti gak pasti. Udah siap-siap belum? Dan rasanya dari tahun kemarin, kalau saya tanya hari ini, ibu siap udah meninggal? Udah siap? Ustaz, kalau besok besok mesti nama. Ini pertanyaan saya, kalau malaikat maut datang gak ada istilah besok. Maka dari itu mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini dicatat oleh Allah sebagai perkumpulan yang akan menambah perkembangan kita. Amin. Baik. Jadi yang membuat hati kita mati selanjutnya adalah kita tahu bahwa mati itu adalah hal yang pasti, tapi tidak pernah mempersiapkan untuk itu. Wasaminu yang ke-8, ishtaghaltum bi'uyubi ghairikum, kalian terlalu sibuk dengan aib-aib orang lain. Wa taraktum 'uyuba anfusikum, dan meninggalkan aib yang ada pada diri sendiri. Pokoknya kalau ngomongin aib orang itu sedang memang, ya. Makanya saya pernah tuliskan dalam status ya. Ada belum tolong saya? Belum ya? Di IG belum? Tega sekali. Baik, saya pernah tuliskan dalam status ini. Aku mencium bau busuk dari kerumunan manusia. Dan sesaat mereka sudah pergi, bau itu tetap ada dan hanya menyisakan diri. Maksudnya apa? Jadi pas lagi kumpul sama bau gitu. Pas orang pergi, bau itu masih ada dan cuma kita sendiri di situ. Berarti bau itu dari siapa? Nah, itu paham. Dan ini mohon maaf ya, yang belum makan siang dan yang belum puasa kalau muntah-muntah ya, bisa agak ekstrim. Ibu pernah nggak pingsan gara-gara minum BAB dan nyium baunya sendiri? Pernah ibu pingsan nyium bau BAB-nya? Jujur. Pas lagi gitu kan, bau ini pingsan gitu, ada kan? Gak ada. Sekalipun makan jengkol nggak ya? Nggak masuk pingsan itu kan? Tapi saya yakin ibu akan nggak jadi untuk pipis ataupun BAB bekas orang yang empuk dan kecium baunya. Ya biar pas kemalu bau nggak jadi kan di sini. Padahal sama-sama bau sebenarnya. Punya ibu bau, punya orang juga bau. Tapi kita lebih sibuk mempermasalahkan baunya kotoran orang dibanding kotoran kita, dan kita masih bisa bertahan dengan bau kotoran kita sebagaimana baunya, kita masih bisa tahan. Saya yakin itu nggak pernah rasa sambil pakai masker, ada nggak? Nggak ada. Kita nikmati betul. Siapa yang pakai bau? Ya biar masih bisa menikmati loh. Itulah gambaran kalau air sendiri kita nikmati santai aja. Tapi kalau air orang sedang memang ya. Ini kita nyebut jengkol loh yang di kamar ini. Ceritanya seminggu itu cerita tentang jengkol itu. Nah itu gambarannya. Dan Ibrahim bin Adham mengatakan hati kalian bisa mati lama-lama gara-gara aku terlalu sibuk dengan aib orang lain, tapi tidak pernah sibuk dengan aib diri sendiri. Selanjutnya yang ke-9, tasi'u yang ke-9, ta'kuluna rizqallahi wa la tashkuruna. Pandai memakan rezeki dari Allah tapi tidak pandai bersyukur. Bersyukur itu kalau kata Imam Ghazali itu ya, apa sih syukur itu? Syukur itu engkau
mempergunakan seluruh fasilitas kebaikan untuk melakukan kebaikan. Dikasih mata melihat yang baik-baik, dikasih kaki melangkah ke tempat yang baik, dikasih mulut ngomong yang baik atau diam, dikasih hati gitu ya, mengingat yang baik-baik, memaafkan yang buruk-buruk gitu Bu. Nah itu namanya syukur. Berarti kalau dikasih harta cara bersyukurnya apa Bu? Sedekah, bantuin orang, jadi wasilah kebaikan gitu Bu ya. Pokoknya syukur itu mempergunakan seluruh fasilitas kebaikan untuk melakukan kebaikan. Kalau punya suaminya baik, diapain suaminya? Saya disedekahkan, ya. Kan suami juga rezeki, ya. Kan bukan hak pilih, ya. Suami ibu rezeki itu hak pilih, rezeki. Nah, kalau udah macam-macam sedekahin aja. Nah, baik, pokoknya ayah macam-macam udah sedekahin. Ya. Pokoknya apapun yang menjadi masalah kebaikan, fasilitas kebaikan yang ibu punya, kayak punya mobil, orang pinjemin. Ini kan kadang saking pelitnya, punya mobil. Ibu sudah ada di motor pakai helm, tetangganya datang, Bu boleh pinjam mobilnya nggak? Oh mohon asal pakai mobil, akhirnya ibu pakai mobil pakai helm. Saking pelitnya jadi orang, ya, pakai helm. Ya, kalau ada tetangga pinjemin, Ustaz takut lecet pasti bisa didempul, lecet masih bisa dibaikin, ya Bu ya. Kita juga nggak bawa alam kubur. Yang ada di sini mau meninggal terus dikubur sama mobil-mobilnya, kan nggak juga. Ya kasihlah rezeki. Ada mau pinjam motor kasih, kecuali mau pinjam suami. Nah itu baru nggak boleh. Kalau cuma pinjam rumah, mau ada acara, mau tempat masak, pinjam kompor lah, pinjam kasur lah buat tahun pertama, kasih lah kalau kita punya. Kalau kita punya, siapa tahu ada kasur yang bekas tapi masih bagus kan ada Bu ya. Lah ibu anaknya sudah kuliah, ya, misalnya Bu ibu anaknya sudah kuliah, kasur nganggur nggak? Nganggur, daripada ibu pakai aja, anak saya nggak ada kok, nggak apa-apa. Ibu bisa beli yang baru, bisa. Ibu ya, yang penting nggak pinjam suami saja. Terakhir, wal ashir yang ke-10, tanfanuna mautakum. Kalian selalu sibuk ya. Tanfan itu dafatum itu memasukkan jenazah. Ya. Tanfanuna mautakum, kalian terbiasa memasukkan jenazah. Ya. Wala ta'tabiruna bihim, tapi kalian tidak mau mengambil pelajaran. Kalau masuk ke jenazah Bu, maksudnya datang ke tempat orang meninggal, nganterin orang kubur, Bu ya, tapi tidak mau mengambil pelajaran. Pernah dengar nggak bahwa kematian adalah sebaik-baik nasihat? Ya Bu ya, sering dengar ya. Nih, ibu kalau misalnya datang ke pemakaman, itu jangan banyak ketawa. Ya, tolong, saya miris betul badan gitu ya. Kalau pas kebayang saya lagi sama-sama ceritanya sama-sama berkasih, di sebelah saya ngomongin apa? Jual beli tanah, kebayang? Itu tanah yang pernah laku cuma harganya kurang. Ya Allah, itu dia lagi berada di tanah pemakaman. Gak mikir kan dia ngomongin tanah kayak itu besok bakal masuk ke dalam tanah. Jangan, itu kan dulu gitu. Bahkan dalam kesempatan yang lain ada orang jual beli mobil di pemakaman, kebayang gitu. Ada orang yang ketawa-ketawa bahkan ketika sudah mayat itu berada di dalam kubur, berada di bawah kuburan itu, bayangin coba. Mayatnya sudah dimasukin, pemakaman itu belum selesai, bahkan dia sambil nginjekin yang buat di kuburan itu, sambil kena. Memang kalau naik pemakaman dibilang ya Allah, hari ini saya ngantar dia, boleh jadi besok kalau orang katanya saya, ya Allah nih hari ini, wahai hamba Allah, hari ini kau mengantarkan jenazah si fulan, dan besok boleh jadi engkau yang akan diantarkan oleh orang lain gitu loh Bu. Jadi kata Ibrahim bin Adham, hati kalian mati gara-gara kalian terlalu sering mengantarkan orang ke dalam kubur tapi tidak mau mengambil pelajaran. Nah mungkin inilah yang ingin disampaikan kepada para bunda dan sebagai penutup dari kitab Masail Ibad, dan insyaallah kita akan lanjutkan dari kitab dari Lusa ini yang di dalamnya itu ada Al-Quran, ada hadis Nabi, perkataan ulama-ulama terdahulu, dan juga ada kisah yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari itu, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya, dan Allah tetap kumpulkan kita berada di tempat-tempat yang baik, hobi dengan kebaikan, dan mudah-mudahan kalau harus meninggal dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa disampaikan buat para bunda soleh semuanya. Kalau ada
Yang ditanyakan dipersilakan. Dibuka untuk 25 pertanyaan. Ya, silakan. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kepada ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Ada? Ustaz, tadi kan dari 10 penyebab itu, nomor 3 itu adalah kalian mengakui iblis sebagai musuh, maksudnya yang tidak bertegur sapa. Mau nanya itu tidak tegur sapa gitu Ustaz, maksudnya memaafkan tapi tidak mau berteguran. Kalau tidak seiman itu gimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab memaafkan dengan melupakan itu dua bab yang berbeda. Memaafkan dengan melupakan itu bab yang berbeda. Tugas kita sebagai seorang muslim ketika mendapati keburukan dari saudara kita atau orang lain berbuat buruk kepada kita, kewajiban kita memaafkan, bukan melupakan. Kenapa Ustaz jadikan close of the day? Karena melupakan adalah cara terbodoh dalam mengingat sesuatu. Yang melupakan itu adalah cara terbodoh dalam mengingat sesuatu. Misalnya ibu bilang kayak gini, Ustaz, saya sudah melupakan kesalahan dia yang 5 tahun, 3 bulan, 10 hari yang lalu. 5 tahun, 3 bulan, 10 hari yang lalu. Dia melupakan atau mengingat? Nah, sedangkan yang diminta dalam syariat itu cuma satu, memaafkan, bukan melupakan. Memaafkan ini bukan hanya sebatas kita mengatakan dia sudah memaafin. Kenapa? Karena memaafkan itu butuh sikap. Buddha bisa nggak bilang mengatakan gini, aku tuh taat kok sama Allah, tapi dia tidak berjilbab ketika keluar dari rumah. Bisa nggak Buddha mengatakan dia sedang taat kepada Allah? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus ditunjukkan. Aku loh gini-gini puasa. Puasa tahu, iya ini lagi sahur jam 12 sahur gitu ya. Nggak bisa. Harus ditunjukkan. Makanya sikap orang beriman itu selain memaafkan, juga dia sikapi dengan baik. Contohnya apa? Kalau ketemu tetap tegur sapa. Paling tidak saya hello atau assalamualaikum. Perkara nggak ngobrol mulai masalah. Pernah nggak Nabi mencontohkan Nabi? Ini kan perkara besar. Gitu. Tahu papa Nabi Hamzah? Ya Hamzah, itu kan papanya Nabi meninggal saat perang Uhud. Yang dibelah dadanya, walaupun dia ada kontroversi, dibelah dadanya oleh Hindu, dimakan sebagian jantungnya, walaupun tidak sampai habis, beliau sampai bencinya sama papanya Nabi Hamzah ini karena sudah membunuh suaminya. Membunuh ayahnya ya, membunuh ayahnya itu. Tapi ternyata, gitu ya, kenapa sampai paman Nabi meninggal? Itu karena Hindu punya budak namanya Wahsy. Tahu Wahsy? Yang badannya kotak, agak kehitaman kulitnya, kuat dan ahli gila, ahli bulat, gitu ya. Ditawarkan kepada Wahsy, kalau kau bisa membunuh Hamzah, engkau aku bebaskan, aku kasih harta yang banyak. Itu kata Hindu. Semangat ini Wahsy. Lalu dari kejauhan karena dia kan pelempar tombak dulu, ditombaklah paman Nabi itu dari kejauhan dan kena pamannya Nabi meninggal. Wahsy juga mati kemudian meninggal paman Nabi Hamzah, kemudian dibebaskan, diperdekakan dari seorang budak jadi orang merdeka, tidak dapat harta banyak. Hidayah Allah nggak kenal orang, dapat hidayah. Wahsy ini masuk Islam. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kau kenal dengan saya? Karena kau Wahsy budaknya itu yang sudah dimerdekakan. Kau tahu penyebab saya dimerdekakan? Gak tahu. Apa kata Wahsy? Aku dijanjikan kemerdekaan oleh Hindu ketika membunuh paman engkau, dan aku yang sudah membunuh paman kau yang semua. Tapi dia berislam. Apa kata Nabi? Wahai Wahsy,
Bisakah kamu menghindar dari itu? Engkau pergilah, gak usah sampai ada di hadapan orang mulai sejak itu. Nah, kata Nabi SAW mulai saat ini jangan kau menempatkan diri di hadapan. Karena keinget betul gitu kejadian itu. Maka sampai kemudian Nabi SAW meninggal hidup Wahsy ini tidak pernah berhadapan langsung dengan Nabi. Kalau lagi rindu dengan Nabi, beliau akan bersembunyi di balik tembok, di balik pepohonan kurma, dari kejauhan nangis melihat Nabi. Karena kangen gak sampai dia tahu sih, pernah sih waktu masa muda terus lagi pengen meluk tapi belum halang nih, pengen meluk tapi jauh gitu ya. Itu Wahsy kangen banget sama Nabi. Maka dari kejauhan Nabi bilang pokoknya Nabi udah nangis dari kejauhan itu Wahsy. Jadi Nabi memaafkan gak? Memaafkan. Nabi kalau ketemu tetap bisa pakai hidupnya Wahsy tetap, tapi kalau ketemu itu urusan besar. Kan toh juga orang yang mungkin menurut kita ini berbuat dolim sama kita juga tidak berdosa dari kita kan, tidak juga sampai menggolongkan anak kita, tidak juga sampai membuat kehormatan kita hilang kan, kayak juga. Karena itu saya ingin sampaikan buat para bunda, saya ingin sampaikan kalau ternyata harus maafkan, masalah melupakan itu lain, tapi belakangan bonus. Yang penting apa? Dimaafin dulu. Jangan sampai sudah memaafkan tapi tidak mau berterus sampai aja nggak apa. Kalau ketemu nih, jangan memalikan muka. Justru itu tidak menunjukkan kalau kita sudah maafkan, gitu ya. Tetap aja dimaafin. Masalah melupakan itu bonus. Kalau ketemu pas sudah papasan gini, masanya kita berbalik itu nggak boleh. Dan Allah menegur orang-orang yang seperti itu. Itu namanya memutus silaturahmi. Satu lagi, kalau ada. Ya. Gimana Tat cara menghindari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana cara kita menghindari ibu-ibu yang sedang nikah terus kita lewat gitu kan, baru kita dipanggil kan? Panggil terus Kita mau menghindarinya itu gimana kan? Nanti kiranya, nggak mau sholat nih kita, sampai sekarang sudah ini nggak mau dijelasin sama kita gitu. baik, silakan. Dalam muamalah itu nggak kaku-kaku amat sebenarnya. Ibu juga jangan sampai pulang dari sini rute perjalanan ibu itu masjid, rumah masjid, pengajian rumah enggak juga. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa kalau ada mama lagi ibadah, kita tahu nih dari jauh lagi pada kita. Apa sih? Sini dulu lah, ngobrol dulu bentar, datengin aja Bu, datengin. Tapi Ustaz kalau dia gibah gimana? Biarin aja. Kalau ibu memang nggak pernah ditegur, biarin aja Bu. Tapi gak usah ikutin nyuruh. Kan dosa itu kalau sampai apa kita mengiyakan atau mengatakan tidak, itu masuk ke gibah. Tapi kalau ibu duduk aja biarin, dengerin aja. Gak usah pura-pura gak usah pura-pura apa ya? Jangan menunjukkan kalau itu nyimak betul. Pura-pura aja kayak hadir, biarin aja. Ustaz, tapi kan dosa mendengar orang gibah nih. Ada kaidahnya gini, Allah tidak akan menghisab sesuatu yang sampai ke telinga kita yang kita nggak mendengar. Tapi Allah akan menghisab kita atas sesuatu yang sampai ke telinga kita yang mungkin kita pengen dengan kayak tadi tuh orang gibah kita diri gibah ya, ada gibah kita dulu kamu kita pun nggak dipaling, kita dengerin aja. Oh iya kak, nah kita nanya iya kan itu sama dulu. Udah dengerin aja, biarin aja. Sama kayak gini, suka gak sama musik bilang gitu? Enggak ya. Tapi kalau pas diangkut, nggak mau ya, kedengeran ya. Ibu pas lagi makan di mall atau di rumah makan, itu kan musik dari karuan. Kita satu malam, basa-basa dan sebagainya Bu. Tapi kan kita mau denger gitu, kita dimakan, nggak usah. Tapi kalau kita memang sih nggak fokus, tapi kaki kita ikut goyang gitu ya, lain ceritanya, paham ya? Allah tidak akan menghisab suara yang masuk ke telinga kita yang memang kita pengen dengar, tapi Allah akan menghisab suara yang memang kita sengaja pengen dengar. Ikut aja kan, yang apa duduk aja situ, ya. Duduk aja kan. Susah tapi pokoknya, nah kalau sudah itu bilangnya mohon maaf ya, udah sarapan dulu nih, Bu mohon izin Bu ya, saya ada agenda. Bukan kan bohong, enggak? Masalahnya juga agenda, ibu nyapu, bukan tuh agenda bukan? Beda, nggak bohong, itu beda, nggak apa-apa.
Jangan sampai gara-gara kita menghindari orang-orang yang sedang bergibah, lalu kemudian kita menggibari orang lain. Jadi kita menjadi sumber supaya mereka tambah gibah. Tuh lihat gibah. Gara-gara kesel jengkol itu deh, nggak mau lagi ngobrol sama kita. Mungkin mulutnya bau ya, kayak kita. Nah, cocok saudaranya. Udah dia ikut aja, dia aja. Ustaz mah circle-nya sama. Jangan salah, circle Ustaz juga gitu juga. Kalau pas kumpul ya, berat sekali kadang kepleset, kadang dilurusin lagi, kadang kepleset ngomongin kejadian dilurusin lagi. Sama. Kurang lebih aja. Ibu jangan menggambarkan kalau saya, kemudian ketemu Ustaz Agus, ketemu yang lain terus. Gimana hafalannya? Udah, ya. Ustaz Agus datang gimana Ustaz? Tausiahnya tadi berkenan dengan apa? Sama ya, tanya kabar, tanya hobi, gimana kepada mudik dan sebagainya. Sama. Hanya saja saat kita udah mulai ngomongin ke orang, kita lagi ngerti. Ayo ke yang lain aja, gitu. Ya biar sama, Ustaz juga sama. Kadang juga kepleset ngomong juga ada. Kadang juga ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan.